lebih ditekankan kepada teman-teman yang memang teman-teman gue sesama teknisi, gimana sih caranya, karena gue juga teknisi handphone, banyak teman-teman gue juga teknisi handphone, jadi gue pengen sharing gimana sih caranya survive kayak gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama gua Chandra, founder dari Caps Chandra Apple Solution. Untuk kali ini gua sih mau sharing lebih ke ini buat semua aja sih, buat teman-teman gua yang untuk teknisi handphone, terus teman-teman gua juga yang punya usaha, dan buat kalian semua yang punya usaha. Jadi memang COVID-19 belum selesai. Dan sekarang kalian semua, kondisi sekarang buat yang sedang sekarang mengalami dan buat nanti setelah ini selesai, gua pengen ngeabadiin aja apa sih yang benar-benar sekarang lagi kita alamin, gua alamin, itu namanya yang sekarang lagi sedang berlaku adalah namanya PPKM darurat. Jadi PPKM darurat ini benar-benar jalan ditutup. Yang gua rasain ya, ini yang di Purwokerto, jalan ditutup. Jadi toko gua dari sebelah timur jalan ditutup, sebelah barat jalan ditutup, dan memang jalan utama yang untuk ke toko gua itu aksesnya ditutup. Dan memang depan toko gua pun akhirnya toko Chandra Apple Solution pun depan toko bisa buat main futsal, Pak. Jadi bener-bener jalan sepi, dan samping toko gua juga tutup karena omsetnya nutup, dari toko plastik, toko donat itu tutup, dan pedagang depan Gor Satria pun tutup. Nah, peraturan pun itu yang awalnya tutup jam 9 malam akhirnya maju lagi jadi tutup jalan itu jam 2, dan setelah sekian hari berubah lagi jalan full ditutup sampai tanggal 20, dan hari ini tanggal 15 muncul lagi peraturan lagi bahwa tanggal 16 sampai tanggal 22 jalan ditutup, yang jumlah tutupnya di jalan pun bertambah, dan itu aksesnya pun benar-benar yang menuju ke toko kita pun, toko Chandra Apple Solution ini makin sulit. Jadi ekonomi ya semi lumpuh karena yang jalan dibuka toko suruh tutup, yang jalan ditutup nggak ada orang. Jadi gue di sini nggak ngebahas ini salah siapa, ini harus kita minta tanggung jawab ke siapa, tapi gue di sini mau sharing tentang gimana sih caranya Chandra Apple Solution ini harus bisa survive, caranya gimana. Jadi semoga sharing gua untuk yang kali ini, mungkin kalau sebelum-sebelumnya gua videonya sharingnya tentang kerusakan iPhone mati total, short, masuk air, dan lain-lain, dan gua hari ini gua pengen sharing, semoga ini bermanfaat, gimana sih cara Chandra Apple Solution ini bisa survive di tengah-tengah PPKM darurat yang peraturannya benar-benar kondisinya menyulitkan kita. Dengan kondisi seperti ini kita tidak mengurangi tim kita gimana caranya harus tetap bisa survive. Nah, gue jelasin dari yang termudah sampai yang kompleks. Mungkin ini gue lebih ke arahkan lebih ke teman-teman yang baru bangun usaha, teman-teman yang sudah punya usaha tapi bingung harus bagaimana, gue sharing aja di sini. Jadi lebih ditekankan kepada teman-teman yang memang teman-teman gue sesama teknisi, gimana sih caranya, karena gue juga teknisi handphone, banyak teman-teman gue juga teknisi handphone, jadi gue pengen sharing gimana sih caranya survive kayak gitu. Kok bisa sampai gue tanpa ngurangin karyawan tapi tetap bisa survive. Jadi kita manfaatin
banget yang namanya database konsumen kita. Semua teman-teman gue pasti punya pelanggan dah. Semua teman-teman yang usaha dijual beli apapun pasti punya database yang namanya database itu kontak konsumen kita. Pasti kalian semua kan nyimpen kan nomor-nomor kontak konsumen, walaupun mungkin nggak semuanya kalian simpen, tapi banyak yang konsumen-konsumen yang enak pasti kalian simpen. Nah, itulah aset pertama kita yang perlu kita kembangkan, yang perlu kita manfaatkan. Dengan cara apa? Kalian yang mungkin bekerja sendirian sebagai teknisi mungkin, atau punya karyawan 1 atau karyawan 2, lakukanlah itu, manfaatkan dengan baik-baik. Kontak-kontak konsumen Anda itu kalian manfaatkan dengan cara apa? Mungkin paling mudah dengan broadcast. Bagi teman-teman yang memang punya tim, lebih bagus lagi. Jadi gunakanlah status WA kalian untuk menggambarkan kalian sekarang buka di mana. Contoh teman-teman yang ada di Roxy, yang ada di PGC, yang di mall-mall itu kan sekarang kan tutup kondisinya. Akhirnya gue lihat juga ada yang di emperan jalan, gue juga lihat ada yang di bawah flyover kayak gitu kan. Nah, di situ gue salut banget karena teman-teman bisa berjuang bagaimanapun caranya agar bisa survive. Gue salut betul, gue bener-bener bangga karena tanpa henti untuk berjuang bisa menghidupi keluarga kita, karyawan kita. Gue salut betul. Nah, di sini yang gue mau sharing. Jadi di saat kalian buka di bawah flyover, di samping jalan, disitulah manfaatkan betul kepada database kontak-kontak konsumen kita. Sekarang kita buka di mana? Sekarang kita sedang di mana? Sekarang pelayanan kita seperti apa? Itu kalian bisa manfaatkan dengan ada status Facebook, status story WA kalian bagi yang punya IG. Manfaatkan juga IG kalian. Jadi ini yang sederhana aja dulu, gue mulai dengan cara apa? Manfaatkan database kontak konsumen-konsumen kalian semua untuk memberitahukan kalian semua sekarang sedang posisinya di mana. Kalian sekarang di rumah atau di pindah ruko untuk sementara lagi PPKM darurat, atau nanti kalian akan pindah toko. Tolong informasikan sekarang kalian posisinya tokonya di mana untuk menginformasikan kepada konsumen-konsumen kita, biar konsumen kita itu, oh iya ternyata ternyata si Mas Yudi ini ternyata pindah ya sekarang di sini. Jadi beritahukan semua database kita ke konsumen kita, teman-teman sekarang kita toko YPS ini pindah ya, pindah kemana, pindah di blok A, blok B, blok C, kayak gitu. Jadi manfaatkan database kontak kalian untuk kalian lakukan broadcast dan pemberitahuan. Sekarang kalian pindah di mana, standby di mana, lakukan itu. Nah, setelah kalian bisa memanfaatkan broadcast dari data kontak-kontak kalian, ini lebih lanjut lagi. Itu tadi yang pertama adalah database kontak konsumen Anda. Yang kedua, manfaatkanlah sosial media yang kalian punya. Misal ada Facebook, misal ada IG, ada TikTok, ya kan? Nah, ada YouTube. Manfaatkanlah itu semua untuk mempublikasi, untuk iklan kalian, untuk mempromosikan usaha kalian bahwa kalian masih eksis, kalian masih aktif, kalian masih bisa bertahan dalam kondisi apapun. Disitulah yang perlu kalian lakukan. Facebook berarti kita akun Facebooknya aktif, ada statusnya, ada untuk kita promo di Facebook kita. Ada tuh forum jual beli, lakukanlah posting-posting di situ. IG, kita bikin status pengerjaan apa, kita lagi menyelesaikan apa, kita lagi melayani konsumen dan lain, bahwa bukti bahwa kita masih eksis. Terus yang TikTok, bikinlah konten-konten TikTok. Nah, manfaatkanlah dari TikTok, IG, Facebook ini semaksimal mungkin, dan juga status story di WA. Kayak gitu. Jadi kita punya database teman-teman kita di Facebook, kita punya database kontak kita di WA. Terus jika memang kalian sudah masuk ke YouTube, gunakanlah YouTube itu seperti saya ini untuk apa? Iklan, menunjukkan kita masih eksis, bahwa kita membuka usaha apa, jasa apa. Nah, di situ. Jadi yang pertama adalah
database kontak, yang kedua adalah sosial media. Manfaatkanlah betul sosial media itu biar kalian terlihat eksis dan kalian juga memberikan informasi lebih mudah kepada untuk teman-teman langganan kalian, untuk kepada keluarga besar kalian, dan juga untuk teman-teman kalian yang dimana aduh sekarang Roxy tutup nih, oh PGC tutup nih, terus misal nih si Yudi sekarang buka di mana ya. Nah, jadi itulah maksudnya adanya sosial media ini untuk mempermudah kalian memberitahukan pada konsumen kalian. Nah, setelah sosial media ini sampai ke YouTube kalian sudah bisa manfaatkan, yang selanjutnya yang ketiga adalah apa? Kalian mulai memperlebarkan sayap dengan adanya website. Website ini juga sangat penting karena apa? Website ini kalau udah SEO friendly, nah kalau website ini sudah misal kalian, kalau website kita kan ada nih caps.co.id, sekarang gue lagi ngembangin di blog.caps.co.id. Nah, blog.caps.co.id ini nanti tujuannya gue buat apa sih? Blog.caps.co.id itu nanti di situ isinya artikel. Dengan adanya artikel SEO-nya, jadi nanti kalau misal nih orang cari solusi untuk iPhone X nggak bisa dicas, di situ nanti apabila muncul website gua, nah disitulah makin besar gua peluang dapat konsumen apabila blog gua, website gua banyak yang mengunjungin. Nah, untuk di website ini butuh tim IT gitu, atau mungkin kalian bisa lakukan semakin banyak jangkauan orang-orang bisa melihat kita, semakin besar peluang kita untuk bisa mendapatkan income. Jadi untuk posisi gua, kenapa gua bisa survive? Karena apa? Gua melakukan itu semua. Jadi gua manfaatin database kontak gua yang gua kelola sekarang ada sekitar, belum banyak sih, baru sekitar 20.000 kontak, kurang lebih segitu. Terus sosial media gua juga manfaatin dari Facebook, IG, TikTok, WA, YouTube. Nah, terus website gua juga gua manfaatin dengan gua adanya website, terus juga gua bikin blog yang sekarang lagi gua bangun, dan selanjutnya adalah apa? Iklan. Itu perlu kalian coba juga. Iklan di Facebook, iklan di IG, iklan di Google AdSense, itu juga menunjang banget. Semakin banyak orang melihat kita, maka semakin besar juga peluang untuk kita mendapatkan hasil. Nah, jadi gue lakukan itu semua. Nah, ditambah pelayanan, karena kondisi sekarang ini bukan kondisi normal seperti biasanya mall buka pengunjung banyak, gua jalan dibuka yang lewat banyak. Karena kondisi seperti ini, gua pun menyediakan pelayanan apa? Pelayanan jemput bola. Nah, ternyata di situ membantu sekali untuk konsumen yang aduh mau ke Chandra Apple nih, jalannya ditutup, disitulah gua memanfaatkan pelayanan untuk adanya jemput bola. Akhirnya customer, yaudah deh kak, gue HP-nya diambilin deh, kayak gitu. Akhirnya disitulah gue berikan pelayanan seperti itu. Jadi untuk di Chandra Apple Solution ini, jadi gue di teknisi gue juga dibagi, ada yang teknisi non hardware dan ada teknisi hardware. Yang teknisi non hardware inilah yang gue berikan tugas untuk jemput bola kayak gitu. Di CS gue juga ada dua, ada CS offline, CS online. CS offline itu yang langsung menghadapi konsumen, datang langsung ke toko. CS online inilah yang bagaimana caranya dia untuk menangani konsultasi kepada siapa? Konsultasi kepada konsumen yang chatting sama kita. Biasanya kan kalau teman-teman teknisi kita kan biasanya kan mas untuk servis ini berapa lah itu. Jadi gue ada tim yang untuk membalas itu semua kayak gitu. Nah, ternyata teman-teman dari YouTube pun sangat membantu. Kita dari Chandra Apple Solution pun kiriman dari Kalimantan, dari Aceh, dari Papua, dari Sumatera, dari Jakarta, dari seluruh Indonesia. Datang dari mana? Karena adanya YouTube ini memperluas juga nih jangkauan market Chandra Apple Solution. Nah, disinilah yang pengen gue sharing, dari yang sederhana sampai yang kompleks. Karena apa? Gue juga ada tim IT. Kenapa gue ada website? Karena gue juga ada tim IT. Jadi gue dengan kondisi seperti ini, kalian harus mulai beralih dari offline ke online. Kalian harus mulai membuat tim kecil-kecilan, berawal dari siapa? Diri sendiri dulu.
online-nya dikuatin. Karena apa? Dengan kondisi seperti ini, kita sulit sekali hanya sekedar membuka toko, mau nunggu di orang datang. Karena yang toko buka pun sekarang suruh tutup di situ. Jadi untuk sharing kali ini semoga bermanfaat untuk kalian semua. Itulah yang sedang kita jalankan, dan memang mudah enggak? Berjuang iya, kerja keras iya, karena toko kita pun sudah dihalang dari timur dan barat, jalan ditutup, nggak ada orang. Akhirnya kita harus berjuang dengan cara pembuatan konten, broadcasting, dan juga untuk kita konsisten untuk menulis artikel, pembuatan untuk video-video YouTube seperti yang saya lakukan saat ini, dan juga untuk kita bisa belajar lebih giat lagi karena ada beberapa waktu yang kosong, kita bisa lakukan pembenahan tim kita. Dan bagi teman-teman yang belum bisa melakukan ini secara kompleks, nggak apa-apa. Tadi udah saya jelasin dari hal-hal yang simple. Manfaatkan dulu dari data kontak kalian, manfaatkan dulu sosial media kalian. Intinya kesimpulannya adalah apa? Sekarang sudah mulai proses perubahan ke dunia digital, maka lakukanlah proses ke dunia digital juga yang paling mudah lewat sosial media yang kita punya. Mungkin itu untuk sharing kali ini. Mungkin bagi teman-teman sesama profesi teknisi handphone ataupun yang lainnya, apabila memang mau ada komentar atau tambahan sharing atau apa, kalian bisa komentar di bawah. Misal saya ada salah, saya mohon maaf. Saya hanya menceritakan apa sih yang sedang saya kerjakan saat ini, karena saya pengen bisa sharing bareng-bareng dengan gimana caranya kondisi terburuk apapun kita bisa survive. Semoga ini bermanfaat informasinya dari gua. Thank you kalau gua ada salah kata, gua mohon maaf. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.